Rumah tangga retak karena orang tua terlalu ikut campur dalam berumah tangga ya. Nah, ini Koguan mau ceritakan sedikit untuk kalian semua yang baru menikah maupun yang sudah menikah ya. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai ya. Nah, kenapa orang trauma dalam pernikahan ya untuk yang namanya menikah? Terkadang rumah tangga itu perceraian itu bakal terjadi karena ada sebab akibatnya ya. Karena ada api kecil di dalam rumah itu. Kalau tidak kita jaga, ya, itu akan membesar. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena terkadang orang berumah tangga itu, ya, kalau bisa orang tua jangan terlalu ikut campur. Contohnya seperti kalau kita kesulitan dalam berumah tangga, ya, jangan sedikit-sedikit orang tua ikut campur urusan kita, urusan dapur kita, apapun itu. Karena kenapa? Anak sesulit apapun kalau bisa jangan melapor terhadap orang tua. Terkadang kenapa nggak boleh? Ya, terkadang ada orang tua yang bisa mengerti anaknya, ya. Kadang ada yang nggak bisa mengerti menantunya. Ya, contohnya kalau hidup mereka lagi susah, dikit-dikit kita lapor terhadap orang tua kita. Nah, orang tua kita beranggapan menantunya itu cari duitnya kok nggak pinter ya, gara-gara nikah sama dia anak gua jadi sengsara apa gimana. Itu jadi kita merendahkan menantu kita gitu. Yang parahnya orang tua itu terlalu mendukung anaknya, kelakuan anaknya ya ditelan mentah-mentah ya. Dia terlalu membela anaknya ada masalah apapun ya selalu mendapatkan orang tuanya, bagaimanapun apapun itu cerita pun itu semua dilapor ke orang tuanya. Jadi seakan-akan menantunya ini dianggap jelek. Nah, yang paling parahnya orang tua terlalu mendukung anaknya, jadi dia tidak mendidik anaknya ya untuk bersabar dalam rumah tangga, harus berani berjuang untuk hidup pahit apapun itu ya, suka duka mesti bareng. Harusnya kan mendidik anaknya seperti itu. Malah ada yang beberapa orang tua bilang udah nggak usah sama dia lagi, daripada hidup lu sengsara mendingan lu hidup sama mama aja ya, hidup lu juga nggak akan kekurangan. Nah, ada yang seperti itu. Nah, dari situlah perceraian itu bakal terjadi, nama rumah tangga itu bakal retak. Yang benarnya kita sebagai anak ya kan, kita membangun rumah tangga itu apa-apa jangan lapor ke orang tua, karena kita harus mandiri gitu. Nggak selamanya kita bergantung sama orang tua kita. Jadi bagaimana kita harus menjaga rumah tangga kita yang baik? Setiap masalah apapun jangan sampai aib keluarga kita orang lain mengetahui maupun orang tua kita. Terkadang kenapa? Ya, orang lain belum tentu bisa mendukung apa yang kita ceritakan, apa yang kita sampaikan kepada mereka. Malah kita diketawakan, malah kita dicap jelek. Apalagi orang tua kita, ya, dalam berumah tangga, ya, dalam satu rumah, ya, anak ribut sama suami itu hanya sesaat, ujung-ujungnya udah sayang-sayangan. Nah, kalau lu dikit-dikit lu lapor terhadap orang tua kita, ya, mereka punya kesal, punya rasa benci sama menantu kita, itu bakal selamanya, gak bakal bisa pudar. Suami istri ribut itu ujung-ujungnya sayang-sayangan. Ribut hanya sesaat, bisa saling memaafkan. Orang tua belum tentu memaafkan menantu kita, karena dia itu bukan anak, ya kan? Kalau anaknya berbuat salah, orang tua masih bisa maafkan. Tapi kalau menantu kita yang punya salah sedikit, itu bakal ditelan mentah-mentah ke dalam hati mereka. Mereka pasti pahit, ya. Hari demi hari, cerita demi cerita, itu terkumpul sama dia yang jelek-jeleknya menantunya itu, ya. Nah, ujung-ujungnya menantu itu dicap jelek. Nah, suatu saat rumah tangga itu lagi ribut membludak, ya. Nah, nggak sengaja terlontarkan lah, untuk apa kamu hidup sama menantu, sama suamimu ini, ya, nggak ada berguna, kamu tersiksa gini. Nah, ujung-ujungnya dikompor-komporin, ujung-ujungnya kalian pecah, bercerai. Nah, itu karena orang ketiga itu. Nah, kalau bisa kalian yang berumah tangga ini ya, kalau menurut saya, ya, kalian
punya sesuatu apapun diceritakan baik-baik terhadap suami maupun istri. Jangan dikit-dikit lapor terhadap orang tua. Tidak semua cerita haruslah dilaporkan kepada orang tua. Apalagi masalah dapur, masalah makan, ya. Kalau ketemu orang tuanya ngerti masih enak, ya. Dia nggak mungkin merusak rumah tangga anaknya. Ketemu orang tua yang bisa mendukung anaknya itu lebih enak, ya. Walaupun anak kasih susah apapun terkadang dibantu. Bukannya berarti kita harus mencap jelek menantu kita, ya kan? Buat apa hidup sama dia, ya kan? Hidup susah melulu gini. Ujung-ujungnya terkumpul gitu, tadinya nggak niat mau cerai, ujung-ujungnya malah terbesit di dalam hati, malah perceraian itu akan terjadi. Nah, bagi kalian yang sudah nonton video ini, ya, anggap aja apa yang saya sampaikan untuk kalian semua yang nonton video ini, yang berumah tangga maupun yang sudah maupun ada belum berumah tangga, ini anggap aja sebagai pelajaran. Seringkali teman-teman saya itu banyak perceraian itu terjadi karena ini, karena orang tua, ya, orang ketiga. Masih mending perceraian itu terjadi di luar sana, perselingkuhan, ya itu masih wajar, ya memang nggak wajar sih menurut saya, ya. Tapi ini masalah orang tua di dalam rumah, ya, gara-gara masalah sepele itu perceraian itu bakal terjadi gara-gara orang tua. Saran dari Koguan untuk kalian semua yang sudah berumah tangga maupun yang belum, ya, anggap aja ini sebagai pelajaran, ya. Kita kalau udah punya istri maupun punya suami, ya kan, apapun itu, sepahit apapun hidup, harus jalan ini hidup berdua, suka maupun duka. Apapun cerita pun, ya, yang bermasalah tentang rumah tangga, dapur ngebul, apapun itu jangan sampai orang lain tahu. Mau susahnya gimana kita, mau kita nggak makan kek, mau kita makan nasi putih kek, itu jangan sampai orang lain tahu, apalagi orang tua kita, ya. Jadi kalau kita sebagai anak, kita harus belajar menjadi orang tua, menjadi anak yang mandiri, ya, tidak merepotkan orang tua kita. Itu salam dari kita, ya, saran dari Koguan untuk kalian semua. Menurut kalian seperti apa rumah tangga itu harus langgeng, harus harmonis? Itu seperti apa menurut kalian, ya? Menurut kalian itu seperti apa? Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini, ya, masalah perceraian, ya? Pasti diantara kita tuh pasti takut yang namanya perceraian. Jadi sampai di sini apa yang saya sampaikan untuk kalian semua, ya. Kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, harap harus hati-hati, ya, masalah aib keluarga ini, masalah orang ketiga di dalam berumah tangga, ya. Jadi salam dari Koguan untuk kalian semua, ya. Semoga kalian yang berumah tangga, kalian bisa hidup damai selalu, ya.